Tes, tes. Oke, thank you Ko Jason, thank you teman-teman semua. Nah, seperti tadi yang sudah dibahas sama Ko Jason, jadi kalau Bapak Ibu rutin datang ke City Light, jadi ada satu momen di beberapa pekan lalu, Ko Jason pernah bahas mengenai ilustrasi pasien yang sakit. Jadi ada pasien yang sakit, sudah coba ke berbagai dokter, berbagai pengobatan, mungkin hasilnya nggak sesuai dengan diharapkan. Namun sampai di ketika dia ketemu dengan dokter yang cocok, jadi mulai pulih sakitnya, mulai sembuh lah kita bilang. Nah, sama halnya dengan kita semua di tempat ini, saya dan Bapak Ibu sekalian, terlebih saya yang menyampaikan message hari ini, itu adalah orang sakit, pasien yang sakit. Dan saya merupakan salah satu pasien yang sakit yang ingin mencoba, Bapak Ibu, menceritakan testimoni saya bertemu dengan dokter yang hebat, yang mungkin menyembuhkan sakit saya, atau saya dalam proses penyembuhan saya. Jadi yang seperti yang saya ingin bagikan juga tadi yang sudah dibahas Ko Jason. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang merasa kayak, oh dia nggak cocok nih layak ngomong di depan. Dia itu siapa? Backgroundnya apa? Apakah dia sudah sekolah teologi dan sebagainya. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kita ambil contoh di dunia bisnis. Saya punya ada beberapa rekan, ada satu rekan saya yang dia sekolah musik. Dia dari awal belajar musik, namun ternyata dunia musik tidak membawa dia dalam keberhasilan. Saat ini dia ternyata beda bidang. Dia akhirnya main di bisnis kuliner, dia sukses sangat-sangat berhasil dengan kuliner martabak. Jadi dia memiliki satu brand martabak yang sangat famous di Indonesia. Jadi kadang-kadang kita bilang, oh itu kan kisah sukses dunia luar, bukan rohani, bisnis. Jadi kadang-kadang ya boleh aja dong dia belajarnya A, tapi dia akhirnya berhasil di B. Nah kalau di gereja nggak seperti itu dong, kalau yang ngomong harus begini dan sebagainya. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan melarang siapapun untuk ngomong pesan Tuhan kepada kita semua? Ada yang bilang seperti itu? Saya rasa enggak. Jadi di sini saya ingin bagikan, saya adalah orang sakit dan apakah Bapak Ibu saat ini pagi ini sudah siap mendengarkan message yang akan dibawakan oleh orang sakit? Tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Oke. Bapak Ibu sekalian mungkin tidak asing dengan grup band Dewa ya. Grup band Dewa 19 ini besutan Ahmad Dhani dan kawan-kawan pernah menciptakan lagu judulnya adalah ini Bapak Ibu. Hidup adalah perjuangan. Nah ini judul lagu yang diciptakan oleh Dewa. Jadi Bapak Ibu itu sudah perjuangan melawan rasa malas. Yang kemarin habis party, habis kelabing mungkin bergadang. Itu bangun pagi hari ini tuh udah berjuang nih. Udah effort banget untuk Bapak Ibu bangun. Jalan ke sini, on the way ke sini juga perjuangan lagi. Mau bawa mobil atau mau pesan gokar, gojek dan sebagainya, Bapak Ibu butuh berjuang untuk itu. Sampai di sini perjuangan gak berhenti. Bapak Ibu diajak untuk nyanyi, kadang-kadang aduh malas nyanyi nih, ya udah deh. Tapi Bapak Ibu berjuang untuk struggling untuk nyanyi. Mendengar khotbah saya juga Bapak Ibu mungkin berjuang untuk menahan rasa ngantuk. Jadi sebetulnya perjuangan itu ada setiap hari dalam diri kita. Dan saya akan bagikan beberapa poin saya, message saya hari ini mengenai perjuangan. Yang pertama adalah Bapak Ibu, perjuangan itu butuh waktu. Perjuangan itu butuh waktunya seberapa lama? Seumur hidup kita. Saya ambil contoh, dari jutaan sel sperma ya Bapak Ibu sekalian kalau belajar biologi tahu, dari jutaan sel sperma itu hanya satu yang berhasil masuk dan membuahi sel telur. Kita tahu ada istilah fertilisasi, pembuahan, jadi dari jutaan sel sperma, akhirnya mereka berjuang, hanya satu yang berhasil masuk ke dalam sel telur dan menjadi embrio. Embrio itu adalah bakal dari nanti janin atau bayi. Kemudian dari embrio berjuang lagi 9 bulan. Di dalam perut ibu yang sedang hamil berjuang lagi 9 bulan. Bisa gagal gak? Bisa. Jadi di sini saya ingin tekankan bahwa perjuangan itu ada dari kita kecil, bahkan dari sebelum kita ada. Nah sudah embrio 9 bulan, kalau misalnya berhasil lahir ke dunia jadi bayi, bayi juga berjuang. Belajar ngomong, mulai dari kata simpel, kata mama, papa, dia belajar berjuang mengucapkan satu demi kata sampai jadi kalimat. Dia juga belajar untuk duduk, belajar untuk berangkat, berdiri, bahkan berlari. Bayi dan anak-anak juga setelah itu, setelah dia dewasa lagi, belajar lagi untuk yang namanya apa? Naik sepeda. Naik sepeda juga proses, nggak mungkin bisa langsung sepeda roda 2. Roda 3 dulu pelan-pelan, roda 2 belajar lagi. Nah sekolah, anak-anak kita atau kita yang pernah sekolah juga berjuang. Apakah kita berjuang dari kita kecil, dari K1, K2, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 atau apapun itu yang Bapak Ibu mungkin sudah lewati. Itu kita berjuang loh Bapak Ibu, tanpa sadar atau tidak sadar. Setelah lulus, masih berjuang lagi, belum berhenti cari kerja. Cari kerja nggak gampang, saat ini banyak S1, S2 bahkan yang mungkin belum dapat pekerjaan. Jadi kita berjuang, cari kerja. Udah dapat kerja kita masih berjuang lagi kumpulin uang. Untuk apa? Untuk nabung, untuk masa depan kita, untuk kita menikah dan sebagainya.
Sudah menikah, berumah tangga, berjuang enggak? Berjuang lagi. Mungkin Bapak Ibu ingin punya anak. Itu berjuang loh Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada orang yang mungkin tidak bisa langsung tapi butuh waktu, butuh proses untuk memiliki keturunan. Jadi berjuang lagi, udah punya anak, berjuang lagi besarin anak, cari uang, banting tulang supaya anak Anda bisa sekolah, bisa kasih pendidikan yang terbaik. Dan juga sampai di masa nanti anak Anda sudah sampai usia untuk menikah, Anda berjuang lagi untuk cari modal, untuk dia menikah. Oke, anak saya sudah menikah, sudah besar, sudah punya keluarga, saya sudah selesai perjuangan sebagai orang tua. Sampai di sini, apakah sudah berhenti perjuangan Anda? Belum ternyata. Anda masih berjuang lagi menghadapi masa tua Anda dengan pasangan, berjuang melawan penyakit Anda mungkin sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita meninggal. Jadi yang saya ingin tekankan Bapak Ibu adalah perjuangan itu butuh waktu seumur hidup. Dan itulah adalah kita sebut dengan istilah siklus kehidupan. Selama kita hidup di dunia ini, yang kita ada di dunia, maka perjuangan itu akan terus ada. Dari tadi ya, dari sel sperma sampai kita meninggal itu muter tuh, akan terus ada perjuangan itu. Baik perjuangan Anda mungkin berumah tangga, perjuangan Anda menghadapi kesulitan ekonomi, perjuangan Anda untuk melawan rasa malu dan sebagainya. Dan sampai kapan kita berhenti berjuang? Sampai kita mati ternyata Bapak Ibu sekalian. Jadi perjuangan itu adalah hidup dan berhenti berjuang adalah mati. Setuju ya? Nah, ternyata Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kita dan juga sudah kasih contoh kita untuk supaya kita berjuang dalam kehidupan ini. Saya akan kutip ada beberapa ayat. Yang pertama di Lukas 13 ayat 24, Bapak sekalian. Jadi dikatakan jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jelas di Lukas 13 sampai 24 Tuhan Yesus meminta kita, mengajak kita untuk berjuang. Jadi di sini ada fakta atau truth-nya di ayat ini. Pertama adalah pintu yang sesak di ayat ini menggambarkan masuk kerajaan Allah butuh perjuangan. Kalau pintunya besar kita nggak usah berjuang, langsung nyelonong aja langsung masuk gitu. Tapi kalau pintunya sesak, pintunya sempit, sudah pasti kita harus berjuang. Nah itu fakta atau truth-nya. Kemudian ada surprise truth-nya di sini, di ayat ini. Kata siapa? Tuhan itu pasti akan menyertai perjuangan kita. Siapa yang bilang? Buktinya dikatakan di ayat ini juga, udah berjuang tapi tidak bisa masuk. Jadi kadang-kadang kita bilang, oh saya berjuang pasti Tuhan tolong. Belum tentu, kadang-kadang Tuhan gak tolong perjuangan kita loh. Nah kenapa seperti itu? Mungkin ada banyak faktor, apakah kita salah berjuang, ataukah kita setengah-setengah, kita main-main berjuangnya, atau suam-suam kuku. Saya kasih cerita Bapak Ibu sekalian, ada seorang petani di ladangnya dia punya seekor anjing. Jadi pagi-pagi dia lihat anjingnya lagi kejar kelinci. 1-2 jam anjingnya kejar kelinci, lari sana lari sini, tapi kok gak dapat kelincinya gitu. Nah akhirnya si petani ini panggil anjingnya, Jing Jing katanya. Cerita-cerita dia bisa ngomong lah ya gitu, Jing Jing kamu kenapa nih? Udah saya lihat 1-2 jam kok kamu gak berhasil nangkap kelinci itu. Tahu gak Bapak Ibu sekalian anjingnya jawab apa? I'm chasing for fun. Saya cuma main-main aja. Saya nggak serius kok. Ya makanya saya nggak dapat ini kelinci. Nah, si petani panggil lagi si kelinci juga. Ci, kamu hebat banget ya. Dari tadi dikejar anjing kamu nggak dapat loh, nggak ketangkep loh. Dan kelinci jawab apa? I'm running for my life. Jadi di sini kelinci itu lari berusaha menghindari si anjing supaya apa? Supaya tetap hidup. Nah, dengan ilustrasi ini kita belajar bahwa kalau kita berjuang setengah-setengah, main-main, nggak fokus, nggak sepenuhnya, hampir dipastikan kita akan gagal Bapak Ibu dalam perjuangan. Sebaliknya kalau kita fokus, kita serius, kita benar-benar mati-matian, kita kejar itu perjuangan, bisa dipastikan kita akan berhasil. Nah jadi ada tipe orang seperti itu ya. Nah itu di ayat yang tadi Lukas 13, dan selanjutnya saya akan bagikan juga di ayat 1 Timotius 6 ayat 12. Di sini juga dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jelas juga di sini faktanya atau truthnya adalah dikatakan manusia atau kita yang telah dipanggil atau ditebus dosanya melalui pengorbanan Kristus harus bertanding. Pertandingan itu pasti juga namanya berjuang, kompetisi. Gak mungkin kita bisa santai-santai, kalau namanya pertandingan kita pasti butuh perjuangan. Nah, bertandingnya dalam hal apa di sini? Bertandingan dalam iman yang benar. Nah, kemudian
ada juga faktanya, surprise truth-nya adalah kalau Anda tanya nih, kenapa sih kita harus bertanding? Bukankah Tuhan itu sudah kasih kita hidup kekal? Kita dapat anugerah itu bukannya tidak perlu berjuang, sudah Tuhan kasih sebagai anugerah. Betul. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian, hidup kekal memang sudah dikasih. Cuma-cuma, for free untuk kita dari Tuhan. Tetapi untuk menikmati hidup kekal itu, kita butuh yang namanya berjuang atau perjuangan. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu sekalian, sepeda. Pada masa-masa awal pandemik itu sepeda, apakah sepeda lipat, sepeda balap itu lagi hype banget. Bapak Ibu mungkin di ruangan ini ada juga yang main sepeda, saya juga salah satunya yang main sepeda. Karena waktu itu 3 bulan pertama bisnis semua lesu, kita nggak ngapa-ngapain. Oh lagi lihat ada yang banyak main sepeda, saya ikut-ikutan beli sepeda. Mulai dari sepeda lipat sampai sepeda balap sudah saya coba. Nah, di sini yang saya mau informasikan atau berikan kepada Bapak Ibu mengenai ilustrasi sepeda adalah sepeda saat itu harganya mahal banget, tinggi banget. Karena kenapa? Banyak permintaan tapi stoknya dikit. Ya prinsip ekonomi ya, permintaan banyak, barang yang nggak ada harganya naik. Ditambah lagi banyak mafia-mafia itu jual harga goreng sepeda itu udah gila-gilaan. Jadi harga sepeda itu mahal banget, kalau kita bisa dapat tuh kita happy banget di saat-saat itu. Beda dengan sekarang ya, kita mungkin akan lebih gampang dapat, tapi kalau waktu itu sulit banget dan itu benar-benar effort banget untuk kita bisa dapat sepeda. Sepeda lipat. Kita sudah dikasih sepedanya nih, Tuhan kasih sepedanya nih. Kamu nggak usah cari lagi, kamu nggak usah rebutan, sepeda saya kasih. Tapi kalau kita nggak buka itu dus sepedanya, Bapak Ibu sekalian, kita nggak rakit, kita nggak pakai buat goes. Hanya sekali aja mungkin kita pakai, habis itu kita gantung, kita lipat lagi, kita taruh di pinggiran rumah kita. Itu artinya kita tidak menikmati. Sama halnya dengan anugerah Tuhan tadi, udah dikasih cuma-cuma. Tapi kalau kita mau menikmati kita harus apa? Kita harus berjuang. Kita harus buka dusnya, kita mesti rakit, kita mesti goes, bangun pagi-pagi melawan rasa ngantuk kita. Nah jadi perjuangan kita seperti itu saya gambarkan dalam hal sepeda tadi ya. Jadi sudah dikasih, ya kita harus usaha dong, kita menikmati, kita harus berjuang. Seperti itulah kurang lebih. Sama halnya dengan tubuh kita. Bapak Ibu yang cowok-cowok pengen tubuhnya bagus, atletis. Nge-gym dong pastinya, nggak mungkin Bapak Ibu makan banyak, tidur, bangun setiap hari badannya jadi. Itu nggak mungkin, butuh usaha. Tuhan sudah kasih badannya, Bapak Ibu yang usaha untuk membentuk badan sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Gitu. Kadang-kadang juga ibu-ibu merasa banyak lemak di sana sini, usaha juga kan, diet lah, mungkin jam makannya diganti dan sebagainya. Seperti itu. Pengen punya body goal, tubuh yang bagus, ya harus berjuang, harus nge-gym, harus puasa. Ada yang ngomong juga, saya nggak perlu puasa, saya nggak perlu nge-gym. Saya ke klinik kecantikan aja, nggak usah capek, olahraga sana sini. Itu berjuang nggak? Berjuang Bapak Ibu, emang nggak butuh uang itu? Emang gratis Bapak Ibu sekarang mau ke sana dokternya mau langsung kurusin Anda? Enggak kan? Anda butuh berjuang tetap untuk mencari uang, untuk apa? Untuk memiliki body goals yang Anda mau. Perjuangan yang pertama tadi sudah. Perjuangan yang kedua itu namanya kita sebut di sini adalah perjuangan itu butuh proses loh Bapak Ibu sekalian. Selain perjuangan itu seumur hidup, perjuangan juga membutuhkan yang namanya proses. Walt Disney, kita tahu Disneyland hebat banget. Ada yang bilang malah itu heaven on earth, satu tempat yang kayaknya bukan cuma anak-anak. Saya juga dikasih kesempatan berapa kali ngunjungin Disneyland tuh kayak amazed banget, gila ini tempat bagus banget ya, kayak asik banget ada di situ. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Walt Disney itu ditolak 302 kali ketika dia mencari investor untuk membangun Disneyland. Jadi ada penolakan-penolakan, ada proses yang dialami oleh si Walt Disney sampai Disneyland bisa seperti sekarang. Yang kedua, Colonel Sanders itu atau yang menciptakan resep ayam KFC, Bapak Ibu sekalian tahu makannya tapi nggak tahu perjuangannya, itu dia resepnya ditolak 1009 kali sebelum KFC menjadi seperti sekarang. Sekarang slogannya apa? Jagonya ayam. Nah, tapi tahu nggak di balik jagonya ayam 1009 kali penolakan yang dialami oleh si Colonel Sanders. Saya cerita sedikit, saya waktu awal-awal kuliah itu saya pernah menjadi agent insurance, asuransi. Kita semua tahu asuransi pada masa itu beda dengan saat ini. Saat ini mungkin kita lebih gampang ngejual. Karena kenapa? Kesadaran kita manusia sudah lebih tinggi mengenai kesehatan. Tapi pada masa itu belasan tahun lalu itu cukup sulit. Jadi saya diajarkan oleh leader saya itu cara untuk follow up, cara untuk ketemu orang, semua kita diajarin. Tapi kan kembali lagi itu tindakan butuh dari kita. Nah saya punya database, saya dikasih tahu tuh kita mesti bikin database karena ada kemungkinan closing itu 10, 3, 1. Maksudnya apa? Dari 10 yang kita kontak,
Apakah semuanya tertarik mau dengerin kita ngomong? Enggak, biasanya hanya 3 yang mungkin mau duduk, mau terima telepon kita. Dari 3, apakah langsung closing? Enggak juga, kemungkinan hanya 1. Jadi dari 10 banding 3 banding 1. Itu saya lakukan, saya mulai telepon, tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian, saya telepon nih, kalau saya telepon orang nih yang mau saya saya presentasi, itu kalau nggak diangkat saya malah seneng. Seneng saya. Takut ditolak soalnya saya. Jadi maksud saya adalah penolakan-penolakan itu sebetulnya harus kita lalui untuk apa? Supaya kita bisa mencapai perjuangan kita. Nah, dalam proses ini kita seringkali jatuh bangun, males, putus asa, hampir give up mungkin, kadang-kadang sampai nangis, emosi dan sebagainya. Tapi apakah dalam perjuangan Bapak Ibu, apapun perjuangan Anda, kita boleh berhenti gak? Jawabannya adalah boleh. Tapi berhenti di sini adalah berhenti untuk sementara dan Anda akan lanjutkan lagi perjalanan. Karena ada sebuah quote sebagus nih. Tidak perlu lari, cukup berjalan. Hidup ini perjalanan, bukan pelarian. Jadi kadang-kala kita dituntut nggak harus lari terus kok. Kita butuh slow down, kita butuh namanya rest, istirahat. Karena kenapa? Kita nge-gym aja kalau kita hajar terus angkat beban setiap hari non-stop. Itu nggak akan jadi itu otot Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini dikatakan kalau orang nge-gym tuh tahu. Justru otot itu dibentuk pada saat kita istirahat. Pada saat kita tidur. Jadi nggak perlu digas terus Bapak Ibu sekalian. Ada saatnya kita mesti pelan, ada saatnya kita mesti istirahat. Dan kita lanjutkan kembali perjuangan kita. Main musik juga sama. Kalau kita main musik terus tiap hari itu akan mumet, akan capek. Mungkin kita nggak akan maksimal. Tapi kadang-kadang ya main musik seminggu latihan ya mungkin 3-4 kali aja cukup lah. Tapi konsisten ya Bapak Ibu sekalian, itu mungkin lebih efektif. Main game juga sama, Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak atau mungkin Bapak Ibu yang main game juga. Kalau lagi mau naikin level kan kadang-kadang waduh main terus tuh pagi, siang, malam. Tapi mata kan juga sakit, butuh istirahat juga. Jadi apapun itu kadang-kadang kita butuh berhenti untuk sementara atau istirahat ya. Nah, kenapa saya bilang kita butuh berhenti, kita butuh beristirahat? Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik Bapak Ibu sekalian. Overdosis, udah pasti nggak baik. Overweight, nggak baik juga. Ada di belakang saya. Overwork juga nggak baik. Overtrain, latihan terus-terusan juga nggak baik. Overconfident juga nggak baik loh Bapak Ibu sekalian. PD-nya terlalu tinggi, baik nggak? Nggak baik juga. Overthinking, kadang-kadang terlalu takut, terlalu ini itu, banyak pikiran dan sebagainya, nggak baik juga. Dan yang lebih parahnya lagi nih, overdress itu juga nggak baik. Atau kita tahu dengan sebutan hyperdress juga nggak baik. Terlalu sok rohani, itu yang kemarin disebutkan di khotbah Randy minggu lalu. Kadang-kadang Bapak Ibu kita semua mencoba untuk terlalu sok rohani, sampai kadang-kadang jadi domba yang obesitas rohani. Obesitas rohani itu maksudnya apa? Ya gendut banget gitu loh. Tapi kalau satu saat si pemburu itu datang, pemburu domba maksudnya, yang paling gampang ditangkap, yang paling gampang dibunuh siapa? Domba yang paling obesitas. Jadi maksud saya adalah tidak perlu selalu rohani tempat ini, tidak perlu overgrace, apalagi karena kita semua di sini memiliki anugerah Tuhan yang sama. Dan kenapa? Semua perjuangan itu butuh proses. Karena di setiap proses Bapak Ibu sekalian ada 2 pembelajaran yang Tuhan kasih. Jika prosesnya dipercepat, Tuhan ingin kita bersyukur. Kadang-kadang kita berdoa minta Tuhan, ingin ini, ingin itu. Tuhan kasih cepat loh. Itu tandanya apa? Tuhan ingin kita bersyukur. Pembelajaran nomor 1 adalah itu. Yang kedua, kita doa minta ini, minta itu. Tuhan gak kasih ya, kok kayaknya gak sesuai dengan yang saya harapkan ya. Itu juga kita belajar. Tuhan ingin kita bersabar. Jadi dalam sebuah proses Bapak Ibu sekalian hanya ada 2. Tuhan ingin kita belajar bersyukur kalau itu dipercepat dan dikabulkan. Tapi kalau diperlambat, Tuhan ingin kita semua bersabar. Nah, ini juga lucu nih. Ada mie instan. Ada gak? Ada. Kopi ada yang instan gak? Ada. Perjuangan instan ada gak? Nggak ada. Makan dan minum bisa instan, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang namanya perjuangan tidak ada yang instan. Kenapa? Perjuangan itu tidak ada yang instan. Kalau instan namanya apa? Bukan perjuangan, pesugihan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi perjuangan itu butuh proses, tidak ada yang instan. Kalau instan namanya bukan perjuangan, tapi namanya adalah pesugihan. Oke, sudah 2 kita belajar. Jadi perjuangan itu membutuhkan waktu seumur hidup. Yang kedua itu perjuangan itu membutuhkan proses. Yang ketiga ternyata perjuangan itu Bapak Ibu sekalian di tempat ini butuh juga loh yang namanya pengorbanan. Nah, di sini saya ada kasih gambarnya.
Bisa ditampilkan? Nah, ini bukan kuda Bapak Ibu, ini adalah seorang bapak yang pakai topeng kuda, yang bertingkah laku seperti kuda. Jadi ada seorang ayah di kota Hefei namanya, di Cina. Dia rela setiap hari seperti ini, berpose seperti ini sebagai kuda, menjadi kuda-kudaan di pinggir jalan, stasiun, dan juga jalan-jalan lain. Demi apa? Demi mengumpulkan uang receh, koin demi koin, ternyata untuk pengobatan sang anak. Jadi si bapak ini berusaha mencoba, berjuang yang dia bisa. Kita tahu yang namanya bapak-bapak, yang namanya cowok itu, laki-laki itu pride-nya tinggi sekali. Kadang-kadang kita disuruh berjuang yang simple aja, kita udah gengsi, malu. Tapi lelaki bapak yang ada di kota Hefei tidak malu, dia seperti ini sepanjang hari ya, pakai topeng kuda. Dan cara yang dilakukan ini adalah dengan menawarkan setiap orang yang lewat untuk menaiki badannya. Bayangin Bapak Ibu sekalian, udah jadi kuda, berpose jadi kuda, dia minta orang yang lewat itu untuk menaiki badan dia dengan tujuan apa? Mendapatkan uang. Dan dia kasih fee-nya, di situ sekali naik, sekali menunggangi dia 12.000 rupiah. 12.000 itu kadang-kadang gak sebanding ya dengan rasa malu, gengsi yang dihadapi. Kadang-kadang mungkin dipermainkan, dibully mungkin oleh anak-anak, dijadikan mainan kuda-kudaan gitu. Tapi itu yang dilakukan setiap hari demi apa? Putranya yang terdiagnosa leukemia pada 2011. Sang ayah membutuhkan biaya kurang lebih 384 juta untuk membayar pengobatan sang anak. Jadi dibalik perjuangan seorang ayah itu untuk apa? Untuk anaknya. Dan juga ini harganya tidak murah saat itu, 384 juta, sekaligus dia juga masih harus membayar utangnya yang digunakan untuk mengobati pengobatan anaknya kurang lebih 312 juta. Jadi hampir 600 juta lebih yang harus dia cari untuk anaknya. Foto ini sempat viral di media sosial saat itu, di mana sang ayah rela berlutut membungkuk seperti kuda setiap hari sepanjang hari pagi sampai sore, dan dia memasang posternya di sebelahnya. Dengan poster itu adalah foto sang anak yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, dengan harapan setiap orang yang lewat itu akan iba, akan naik ke badannya dan mendapatkan 12.000 rupiah. Dia juga kasih tulisan di posternya, sekali naik 5 kuai. 5 kuai itu 12.000, sekali naik 5 kuai dan orang baik pasti akan naik. Nah, aksinya ternyata mendapat simpati publik yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Setiap hari ada aja yang kasih uang, bahkan ada yang nggak perlu naik tapi kasih uang. Dan juga bahkan ada yang langsung menawarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Setelah kasus ini ramai, akhirnya pihak rumah sakit mengklaim sampai banyak orang yang datang ke rumah sakit nyumbang untuk anak ini nggak tahu dari mana. Dan bahkan sampai pemerintah kota setempat juga menyediakan program asuransi yang akhirnya menutup 95% dari pengobatan sang anak. Perjuangan membutuhkan pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Tanpa ada yang dikorbankan, tidak akan mungkin kita bisa mencapai tujuan kita. Kita perlu berkorban apa? Waktu kita, tenaga kita, uang kita mungkin, pikiran kita, rasa malu kita, ego, kesenangan dan sebagainya. Dan berbicara mengenai pengorbanan ya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu selalu berkorban untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk orang lain mau nggak? Belum tentu mau. Nggak banyak loh orang tua yang mau berkorban kepada anaknya seperti Bapak tadi. Saya pernah lihat beberapa berita, kalau Bapak Ibu juga ikutin mungkin, ada di kota apa saya lupa ya, ada anak itu yang disuruh ngemis di pinggir jalan, malah si ibu bapaknya asik ngopi, makan. Anaknya disuruh ngemis, orang tuanya ngapain? Asik makan. Nah buat saya ini adalah kadang-kadang kita itu nggak mau loh ternyata berkorban untuk orang lain, maunya buat diri kita sendiri aja. Betul ya? Dan Bapak Ibu coba jawab dalam hati, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, teman-teman Broensis, apakah Bapak Ibu rela berkorban untuk orang lain? Bukan untuk diri Anda ya, tapi untuk orang lain. Bapak Ibu mungkin bisa jawab sendiri dalam hati. Karena kenapa? Sebagian kita itu maunya berkorban kalau ada hadiah, kalau ada rewardnya, kalau ada sesuatu, ada udang di balik batu. Itu pasti kita berkorban. Tapi kalau disuruh orang lain gak dapat apa-apa, ngapain? Kita belaga gila aja kalau orang bilang dah gak usah berkorban deh. Buat saya aja kadang-kadang saya susah, ngapain saya berkorban untuk dia dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu ada satu sosok Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Dia rela berkorban dan tulus untuk semua orang. Bukan untuk dia loh, tapi untuk semua orang. Itu hanya satu sosok yang pernah saya temui, dan maksudnya bukan saya temui, yang pernah saya ketahui ya. Yesus Kristus namanya.
Yohanes 15 ayat 3 jelas mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar. Jadi nggak ada kasih yang lebih besar daripada apa? Kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kadang-kadang kita ngasih uang kita untuk orang lain, untuk sesama kita yang membutuhkan aja kadang-kadang kita mikir 2 kali. Tapi dia kasih nyawanya untuk siapa? Untuk sahabat. Kadang-kadang sahabatnya belum tentu melakukan hal yang baik kepada dia. Tapi Yesus rela kasih nyawanya untuk sahabatnya. Kita tahu Yesus adalah anak Allah. Yesus dapat aja loh menghindar dari segala penderitaannya. Dia bisa aja menghindar sebetulnya kalau dia mau. Dia bisa menghindar dari penyiksaan, bahkan menghindar dari kematian. Namun nyatanya Yesus gak melakukan itu. Dia sama sekali gak berdosa dan gak layak untuk mati untuk kita sebetulnya. Namun kasih yang mendorong pengorbanan sejati itu yang membawa Yesus ke kayu salib. Sebagai hasilnya apa? Kita semua diampuni, kita semua menerima pengorbanan dan kebangkitan Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya mengikuti Yesus juga belum terlalu lama. Yang mungkin ada di antara Bapak-Ibu yang lebih lama dari saya cerita sedikit background saya bisa menjadi pengikut Tuhan. Saya dilahirkan, masa kecil saya sampai pada saat saya SMA itu saya dilahirkan dan ada di lingkungan yang non-Kristen. Orang tua saya bukan Kristen sampai saat ini dan keluarga besar saya baik dari pihak papa ataupun pihak mama saya semuanya kebanyakan adalah mayoritas non-Kristen. Sampai pada akhirnya saya disekolahkan di satu sekolah Kristen. Jadi SMA saya masuk ke sekolah Kristen, di sana saya mulai belajar pendidikan agama Kristen. Karena kalau Bapak Ibu mungkin pernah sekolah di agama Kristen atau sampai saat ini juga setahu saya sekolah Kristen itu biasa setiap minggu ada ibadahnya. Anak saya juga sekolah di sekolah Kristen, setiap minggu tuh ada ibadahnya. Nah sama pada saat saya SMA saya ikut ibadah orang Kristen setiap minggu. Waktu itu namanya adalah PSK, Persekutuan Sekolah Kristen. Jadi saya jalanin itu, saya baru tahu, begini toh. Nyanyi lagu rohani seperti itu. Saya mulai tahu apa itu ibadahnya orang Kristen dan seperti apa. Dan saya kan suka main musik ya, sekalian. Saya suka main keyboard, saya suka main piano dari kecil. Jadi saya mulai tertarik untuk mencoba main lagu-lagu rohani saat itu. Saya nggak tahu artinya apa, liriknya apa, tapi buat saya nadanya enak nih. Saya coba main, sampai saya dikenal sama teman-teman saya itu bisa main musik. Singkat cerita, di PSK itu kan setiap minggu kan gantian pelayanannya. Misalnya minggu ini yang melayani kelas 1A misalnya. Jadi dari WL-nya, dari musisinya, itu dari kelas 1A. Nanti minggu depan kelas 3B dan sebagainya. Nah, sampai satu ketika saya itu dipercaya untuk mengisi setiap minggu ibadah PSK. Baik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Full selama hampir 3 tahun. Bayangkan dulu sekalian, bukan Kristen, non-Kristen, tapi saya setiap minggu main di ibadahnya orang Kristen. Main lagunya apa? Lagunya orang Kristen. Padahal saya nggak tahu tuh, saya main aja selama 3 tahun. Bahkan ada beberapa kali gantian juga selain siswa, kadang guru dan yayasan juga melayani. Sama juga saya yang dipanggil. Saya juga bingung gitu. Tapi saya senang-senang aja. Kenapa? Karena kalau dipanggil itu biasanya ada latihannya. Dan latihannya kan itu nggak ikut pelajaran tuh 1 jam. Nah saya suka tuh. Jadi latihan dulu, nanti main. Setiap minggu berjalan seperti itu. Nah lucu ya, jadi Bapak sekalian ya, perjalanan saya itu bukan Kristen, tapi Tuhan percayakan saya ternyata 3 tahun. Saya belum menjadi pengikut Tuhan saat itu. Dan ternyata Tuhan juga punya rencana. Dari sana saya mulai aktif di sekolah, saya ikut ibadah youth, saya ikut retreat juga. Dan sampailah nih perjuangan saya Bapak sekalian, saya itu waktu itu ingin mencoba yang namanya perjamuan kudus. Bapak Ibu tahu ya perjamuan kudus ya. Tapi di tempat saya waktu itu di gereja saya tidak boleh memakan roti dan anggur yang perjamuan kudus nggak boleh kalau Anda belum dibaptis. Jadi lucu, waktu itu saya pengen coba tapi mentok nih karena saya belum dibaptis. Oh ya udah, saya pikir saya nggak mungkin ya nggak mungkin minum gitu. Kalau dia bilang nggak boleh, di info juga nggak boleh, ya udah saya nggak lakukan itu pada saat itu. Dan juga sampai satu ketika saya pribadi itu ambil keputusan saya ingin dibaptis. Saya ingin serius mengikut Tuhan pada saat itu. Dan lucunya pada saat saya minta izin orang tua saya, karena waktu itu permohonan surat baptis itu ada tanda tangan orang tua. Saya datang ke orang tua saya, kasih tahu gini saya mau dibaptis. Jawabannya apa? Tidak boleh. Gak boleh sama sekali. Kenapa? Ya mereka punya argumen lah ya, karena saya dibesarkan bukan di agama Kristen. Anggapan mereka adalah kalau saya meninggal siapa yang sembayangin saya. Itu kan biasanya orang tua suka kasih kalimat-kalimat itu ya. Akhirnya saya pikir lagi, oh iya orang tua saya yang kasih saya baptis. Ya udah saya nggak jadi. Tapi saya tetap jalani ibadah saya, youth dan sebagainya sampai tahun depan. Tahun depan, jadi kalau di tempat saya itu 1 tahun sekali ada acara baptisan itu biasanya di Natal. Saya tunggu tahun depan,
saya mulai punya pikiran gini. Ini kalau saat ini istilah kerennya gini ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kan kalau sekarang tuh sering banget tuh gitu kan. Udah beli sesuatu, nggak ngomong-ngomong sama istrinya, tahu-tahu minta maaf deh saya udah beli. Ya udah mau nggak mau. Nah, saya waktu itu sempat seperti itu sampai akhirnya saya dibaptis diam-diam. Nggak ada yang tahu. Orang tua saya pun nggak tahu. Saya baptis diam-diam karena buat saya apa waktu itu? Keputusan pribadi saya mengikut Tuhan tuh saya rasa ini personal buat saya. Dan saya rasa saya tidak melakukan sesuatu yang jahat. Dan saya memilih untuk dibaptis diam-diam. Singkat cerita berjalan 1-2 tahun sampai orang tua saya mungkin mulai tahu kali ya sebetulnya saya dibaptis. Cuman ya dia akhirnya cuek aja. Nggak terlalu mempermasalahan lagi. Bahkan kalau saya pelayanan setiap minggu dia yang bangunin saya. Dia kasih sarapan saya, bangun-bangun jangan telat mau pelayanan. Sampai seperti itu Bapak sekalian. Orang tua yang bukan Kristen akhirnya mensupport anaknya untuk menjadi pengikut Yesus. Nah itu. Nggak berhenti sampai di situ, dari youth saya mulai naik ke umum. Singkat cerita Tuhan percayakan saya menjadi ketua musik di umum, struggle lagi. Kenapa saya bilang struggle? Pemain-pemain musik itu semua senior, saya paling muda. Dan bahkan 2 diantaranya buta. Bapak sekalian bayangin, pemain keyboard, saya juga main keyboard, jadi 2 keyboard, 1 piano, 1 filler. Saya isi filler, pemain keyboard itu buta, pemain bass saya juga buta. Jadi saya mesti di tengah, kadang-kadang setiap lagu saya mesti kasih kode ke pemain bass dan pemain keyboard. Jujur itu struggle buat saya, siapa saya, anak muda, pemain senior semua, bahkan ada yang buta, maaf kata, itu harus kita kita perjuangkan supaya setiap lagu itu nggak salah gitu. Karena saya yang dipercaya gitu loh. Jadi kadang-kadang saya berpikir Tuhan itu luar biasa ya, memimpin saya dari awal. Saya bukan siapa-siapa, seorang bocah, bukan Kristen, yang hanya mencoba untuk mengikuti Yesus, tapi ternyata saya harus melalui proses itu. Sampai akhirnya saya bekerja, tadi di asuransi saya sudah bahas, saya itu adalah, sampai sekarang saya masih menjadi WO. Ibu mungkin tahu saya ini adalah WO, perjuangan enggak? Sangat berjuang. Pada saat awal-awal saya menjadi WO, sulitnya adalah itu kurang lebih 2009, 14 tahun yang lalu, saya sendiri belum menikah. Saya sudah pacaran dengan istri saya, tapi saya belum menikah. Struggle-nya apa? Calon klien nanya saya dong, oh kamu WO ya, presentasi udah bagus. Kamu udah menikah belum? Belum. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, bagaimana rasanya kalau WO Anda mempercayakan momen seumur hidup Anda, tapi dia juga belum nikah. Itu sulit loh Bapak Ibu sekalian. Saya lewati masa-masa itu, banyak yang suka dengan presentasi saya, tapi saya juga tahu banyak yang mentok, karena saya belum menikah. Jadi saya mulai berjuang, ya udah saya jalanin, akhir kata ada yang mau nih ternyata. Struggle juga saya, karena saya nggak begitu tahu kan. Saya mungkin mengerti semua prosesi, tapi kan namanya pernikahan itu nggak cuma tahu adat, istiadat, tapi juga tahu rasanya gimana sih, oh kalau begini mentalnya gimana, itu kan butuh dilakukan dulu kalau sudah menikah. Nah, perjuangan saya di situ, saya mulai belajar juga akhirnya, singkat cerita, cari-cari tahu, dan bahkan saya juga bisa kenal saat itu ada orang yang bantu saya, dia kasih saya contoh rundown acara wedding dari pagi sampai malam seperti apa. Saya tadi nggak tahu apa-apa tuh, modal nekat doang bikin WO, tapi akhirnya ada yang bantu saya mulai pelajari dan nyata Tuhan buka jalan. Di sana saya pelan-pelan bisa mendapatkan calon-calon klien, sampai juga jadi klien saya dan akhirnya saya juga menikah. Nah udah menikah saya lebih pede, kalau yang nanya saya udah menikah belum? Oh udah, saya udah tahu nih biasa kalau menikah, biasa ada miss di sini, saya jadi lebih pede untuk menjelaskan. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian kalau Anda tahu WO itu saat ini di sini jeleknya adalah kita kadang-kadang dianggap sebagai helper. Kalau di luar mungkin sangat diapresiasi. Tapi yang kami rasakan sebagai WO itu kadang-kadang kita tuh diperlakukan sebagai helper. Yaitu kadang-kadang sulit sekali memang ya untuk menerima keadaan ini, tapi ya itu yang saya lakukan. Proses demi proses, kalau Bapak Ibu tanya perjuangan saya bisa seperti sekarang, saya pernah dilempar gelas, itu pernah Bapak Ibu sekalian. Saya pernah hampir dipukul, sama pengantin juga pernah. Ada saksi istri saya dan juga ada Nia di sini yang pernah ikut saya, tahu struggle saya seperti apa. Saya bahkan sampai nangis saat itu, saya pikir kok kerja begini amat ya, cari duit begini amat ya. Bukan salah kita, tapi kita yang kena, kita harus nanggung, karena itulah WO. Jadi Bapak sekalian kalau ada yang mau jadi WO saat ini, boleh mikir 2 kali ya. Karena banyak yang pikir, oh WO enak ya, kerja Sabtu Minggu, masuk hotel, makan enak. Betul, enak. Tapi di balik semua itu, banyak sekali hal yang butuh kita perjuangkan. Tapi lucunya sampai satu titik saya mulai capek, saya mulai jenuh, saya merasa dengan istri saya build ini dengan istri saya ya. Kayaknya kita udahan aja deh, dan deh. Kayaknya nggak sanggup lagi nih dimaki, dihina, wah itu banyak lah, kami berdua udah kenyang makan kayak gitu. Sampai saya udah mulai dan, tapi ternyata Tuhan mungkin berkata lain ya.
Ada aja saya dikasih lagi klien, ada aja klien sampai saya pikir apa Tuhan mungkin mau saya lanjutkan ya. Saya sempat pikir mau pindah Bali berdua dengan istri saya, mau ajak anak saya ke sana. Karena saya rasa kalau di Bali lebih open minded, WO mungkin lebih dihargai. Kalau di sini kan kadang kita dianggap seperti helper ya. Sempat punya pikiran seperti itu, akhirnya nggak jadi juga. Bahkan sampai pandemi semuanya lesu waktu itu. Orang banyak yang bilang event tidak berjalan, betul event tidak boleh jalan. Namun hanya 3 bulan pertama. Setelah itu puji Tuhan ada aja event jalan, baik biar untuk kucing-kucingan dan sebagainya, tapi kita tetap bisa jalan lah sebagai pekerja event. Nah, pengorbanan tidak sampai situ, tadi saya bilang dilempar gelas pernah, mau dipukul pernah, bahkan Bapak kalian tahu ya pada saat COVID itu kan kita semua kalau mau event harus di antigen. Itu setiap minggu kita lalui, jadi kalau mau event setiap minggu antigen, memastikan apa? Semua timnya semuanya sehat. Kan kadang pengantin juga takut ya, padahal kalau dibilang kita yang takut, kita pakai masker, pengantin nggak pakai masker. Tapi lucu, dia takut sama kita, dia nggak pikir kita juga takut sama dia. Nah, sampai satu titik saya pernah memegang event berdua dengan istri saya, kita berdua diminta untuk tidak perlu antigen. Itu COVID lagi naik-naiknya, semua tamu antigen, semua vendor antigen, tim saya semua antigen, saya berdua diminta untuk tidak perlu antigen. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tetap bekerja. Karena kalau kita COVID amit-amit ketahuan kan heboh pasti, event tidak berjalan. Bayangin sampai seperti itu loh, kita diminta untuk tidak perlu antigen supaya kita nggak ketahuan COVID sama COVID nih, kita jalanin aja. Buat saya adalah mungkin enak ya kita nggak perlu colok, tapi saya mikir lagi, waduh berarti andai kata saya COVID juga saya diminta untuk bekerja nih. Egoisnya si klien tuh sebetulnya, mau nggak mau lu mesti kerja lah, kasarnya seperti itu. Itu sudah saya jalani. Dan itu memang prosesnya tidak enak, istri saya juga dari hamil besar ikut WO juga, sampai pernah lagi lahiran 2 minggu itu sampai mompa ASI di event. Karena kenapa ya? Karena ada beberapa hal yang kita tidak bisa lepas ke tim tapi mesti kita yang standby. Jadi struggle kami berdua itu sampai sekarang, kemarin kita cerita diskusi lagi kita sampai sempat mau nangis juga. Kalau kita ingat-ingat masa dulu tuh kayak gila ya, hidup kok begini amat ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Dan kembali ke lagu Dewa 19 Bapak Ibu sekalian, hidup adalah perjuangan. Saya berjuang, Bapak Ibu berjuang, dan ada satu potongan lirik lagunya ini adalah ini disebutkan. Kemenangan hari ini bukan berarti kemenangan esok hari. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah berjuang, merasa menang, berhasil, kita perlu ingat, besok belum tentu kemenangan terjadi lagi. Karena kenapa? Seumur hidup kok perjuangan itu. Yang kedua, kalau kita gagal, kegagalan hari ini bukan berarti kegagalan besok hari. Kita perlu berjuang lagi. Jadi ini kata-kata yang bagus menurut saya ya. Kemenangan hari ini bukan berarti kemenangan esok hari. Kegagalan hari ini bukan berarti kegagalan esok hari. Ini potongan lagu dari Dewa 19. Bapak Ibu percaya Yesus hadir dalam kehidupan Anda. Ikut Sunday service tiap minggu. Dibaptis. Melayani Tuhan. Jadi WL, main musik, FOH dan sebagainya. Dalam apapun bidang kita, itu sebetulnya bukan akhir perjalanan kita loh Bapak sekalian. Sebagai pengikut Kristus itu justru semua itu adalah langkah awal kita berjalan bersama Tuhan atau Sang Sumber Kehidupan. Nyatanya ada banyak hal yang harus diperjuangkan agar kita tuh bisa tetap dalam jalannya Tuhan. Supaya kita nggak melenceng ke kiri, nggak melenceng ke kanan, itu kita perlu namanya perjuangan. Dan kita semua di tempat ini, saya dan Bapak Ibu itu saat ini pasti sedang berjuang dalam 4 hal. Yang pertama, kita semua, sebagian dari kita berjuang untuk bertahan. Bertahan dari apa? Rasa takut, nervous mungkin. Bertahan dari kesulitan finansial, bertahan dari penyakit yang Bapak Ibu sedang idap. Bertahan dari mertua yang mungkin nyebelin, yang gak sepaham dengan Anda. Bertahan dari omongan sinis teman-teman sepelayanan tentang Anda, itu kita sedang berjuang bertahan. Oh, saya nggak berjuang bertahan deh, tapi mungkin Anda sedang berjuang mendapatkan. Mendapatkan pekerjaan yang Anda impikan, pasangan suami istri mungkin berjuang untuk mendapatkan keturunan, berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari atasan Anda supaya bisa dipromosi dan sebagainya. Kita juga sedang yang namanya berjuang. Atau yang ketiga, berjuang untuk melupakan. Melupakan apa? Melupakan orang yang pernah menyakiti Anda mungkin. Mungkin kata-kata pedas dari teman-teman yang menghina Anda harus lupain itu untuk berjuang. Berjuang untuk melupakan abuse di masa lalu. Berjuang untuk melupakan trauma Anda di masa lalu, mungkin trauma sama ketinggian, trauma sama air dan sebagainya, kita harus melupakan itu untuk kita berjuang untuk maju.
Melupakan kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan pasangan Anda yang pernah bikin Anda kecewa. Kita harus lupakan itu dan melupakan kesenangan Anda di masa lalu yang mungkin Anda sadar itu sebenarnya tidak baik. Dan yang keempat, berjuang untuk melepaskan. Melepaskan apa? Pengampunan terhadap orang yang pernah menyakiti Anda, pengampunan terhadap orang tua Anda mungkin atau anak Anda, dan melepaskan orang yang Anda sayangi yang mungkin harus pergi meninggalkan Anda untuk selama-lamanya. Kita berjuang juga loh untuk melepaskan itu. Dan juga melepaskan pekerjaan Anda demi anak Anda atau keluarga Anda, dan juga melepaskan apapun yang mungkin Anda punya sebelumnya dan sebetulnya Anda sadar itu bukan milik Anda. Jadi perjuangan ini kita semua beda-beda, tapi kalau saya boleh kategorikan ada 4, perjuangan untuk bertahan, mendapatkan, melupakan, dan melepaskan. Tapi hari ini saya juga bawa good news Bapak Ibu sekalian. Dalam setiap perjuangan kita, good newsnya adalah di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, dikatakan di situ. Jangan takut sebab aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hidup ini tidak pernah dinegosiasi dengan apa yang kau inginkan. Sekali lagi Bapak sekalian, hidup tidak pernah bisa dinegosiasi dengan apa yang kita inginkan. Jika bisa, maka perjuangan tidak akan pernah diciptakan. Ada 2 tipe orang di dunia ini, tipenya compare dan tipenya kompor. Saya nggak mengajak Anda semua jadi tipe compare ataupun tipe kompor, tapi mengajak Anda semua jadi tipe yang ketiga, yaitu kompeten. Kan kadang kita gitu ya, compare sana sini, oh suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini. Atau juga kompor juga, oh kamu harusnya begini, begini dan sebagainya. Kita terlalu asik bermain di 2 tipe ini, kompor dan juga compare. Padahal sebetulnya kita harus menjadi tipe yang ketiga, yang kompeten. Nah, Bapak sekalian teman-teman kembali ke perjalanan saya mengikuti Yesus. Saya waktu itu masih SMA ya, saya mencoba untuk mengikuti Yesus. Saya nggak punya apa-apa. Saya juga bukan lahir dari orang yang berada, enggak. Tapi saya cuma bisa main musik saat itu. Dan bayangkan saya bukan Kristen, tapi karena saya waktu itu suka lagu-lagu rohani, saya mencoba untuk membuat lagu. Jadi lagu ini saya buat 15 tahun yang lalu, pada saat saya belum menjadi pengikut Yesus. Dan di situ saya tanpa sadar juga ternyata saya masih bingung loh, kalau sampai kemarin saya nulis, saya masih bingung ya. Kenapa saat itu saya belum Kristen, tapi Tuhan bisa perintahkan saya mungkin saat itu tulis lagu yang menyatakan di lagu itu Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menolong kita. Dia adalah seorang Bapa yang ada di sisi kita. Dia adalah omnipresent, maha ada. Di tempat ini, di kantor Anda, di kamar mandi, ataupun dimanapun. Tuhan akan selalu ada dan akan menopang kita. Hidup adalah perjuangan dan perjuangan itu apapun itu, percayalah Bapak Ibu sekalian, dalam perjuangan itu Tuhan akan bersama dalam segala proses yang kita lalui sampai seumur hidup kita. Nah, saya akan coba ya bawakan lagu yang saya buat. Teman-teman lagu ini simple sekali dan saya harapkan semoga Bapak Ibu sekalian nantinya bisa bernyanyi bersama. Jadi di lagu ini mengatakan Tuhan adalah Bapa yang setia, Dia selalu ada di sisi kita, tak pernah sekalipun Dia berhenti untuk menopang tangan kita. Kita tahu kalau kita mau jatuh, kita pegangan sama Tuhan nih, tangan kita pegang tangan Tuhan pegang tangan kita. Kalau kita lepas, masih ada tangan Tuhan yang topang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut, dimanapun Anda, siapapun Anda, Kristen, bukan Kristen, percayalah Tuhan akan menyertai kita semua. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu sekalian tadi di awal saya sudah menyiapkan ada botol kecil, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah dapat. Jadi semoga cukup untuk Anda semua. Jadi di botol kecil itu ada kertas, Bapak Ibu nanti bisa buka pelan-pelan. Dan itu semacam, apa ya, kalau istilah saat itu adalah self note atau self reminder. Apakah kertas itu, kata-kata itu bisa mengubah hidup Anda? Jawabannya adalah tidak bisa. Yang bisa mengubah Anda tetap adalah diri Anda sendiri dengan pertolongan Tuhan.
Yesus, Kaulah yang terindah, lebih dari semua yang pernah ku rasa. Oh Yesus, kasih-Mu termegah, lebih dari yang dunia tawarkan. Kini ku datang bersujud dan menyembah-Mu, bawa pujian persembahan kepadamu. Kau Bapakku yang selalu ada di sisiku, Kau Tuhanku yang selalu menopang hidupku. Tak pernah ku ragukan kasih setia-Mu. Oh Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Kaulah yang terindah, lebih dari semua yang pernah ku rasa. Oh Yesus, kasih-Mu termegah, lebih dari yang dunia tawarkan. Kini ku datang bersujud dan menyembah-Mu, bawa pujian persembahan kepadamu. Kau Bapakku yang selalu ada di sisiku, Kau Tuhanku yang selalu menopang hidupku. Tak pernah ku ragukan kasih setia-Mu. Oh Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Kau Raja di hidupku. Pujian hormat hanya bagi-Mu, bagi-Mu. Kau Bapakku yang selalu ada di sisiku, Kau Tuhanku yang selalu menopang hidupku. Tak pernah ku ragukan kasih setia-Mu. Oh Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Kau Tuhanku. Oh Yesus, Kau Tuhanku. Oh Yesus, Kau Tuhanku. Bapak sekalian, sekali lagi dalam perjuangan Anda, tetap percaya ada Yesus yang setia menopang kita. Dan sebagai penutup di tempat ini Bapak sekalian, saya ingin mengajak Anda semua yang di depan, di belakang untuk tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah berjuang sampai hari ini dan akan terus berjuang untuk diri Anda, dan percaya Anda tidak akan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang akan menyertai Anda. Just because you are struggling doesn't mean you're failing. God bless you. Thank you, Delphi. Thank you.